Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan nama budaya. Salam leadership. Kami dari Pokjar 10 di Kreksespimen Angkatan ke-63. Saya Serdik Rian. Kami bersama Serdik Fahroni, Serdik Catur, Serdik Dedi, dan Serdik Uut. Kali ini akan membahas tentang sinergitas TNI Polri, di mana kita tahu bahwa sinergitas TNI Polri itu adalah suatu hal yang pasti dan sudah sangat terjalin dari sejak lama. Karena TNI dan Polri adalah diibaratkan saudara kandung yang saling melengkapi untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kita, TNI Polri, merupakan garda terdepan di dalam menjaga kedaulatan, di dalam menjaga keutuhan, dan terlihat pada saat kemarin penanganan COVID juga, TNI dan Polri saling membahu, saling membantu untuk membantu pemerintah menuntaskan vaksin kepada seluruh masyarakat, membantu pemerintah daerah pula. Namun, belakangan ini kita melihat ada beberapa kejadian miskomunikasi di beberapa daerah antara TNI dan Polri yang mungkin itu bukan berawal dari hal yang besar, namun berawal dari suatu hal yang kecil. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas hal seperti itu. Kenapa sih miskomunikasi ini bisa ada? Mungkin baik kita mulai, mungkin dari siapa aja dah? Serdik Dedi atau Serdik Catur atau Serdik Fahroni, silakan. Kalau menurut saya dengan kejadian yang terjadi belakangan ini, akhir ini, itu terjadi bagi kalangan Tamtama dan Bintara aja. Mungkin kalau kita sebagai perwira dari akademi, sinergitas itu sudah tercipta pada saat kita taruna. Mungkin yang terjadi sekarang itu karena ketidakpahaman anggota, baik itu Tamtama, Bintara, sehingga terjadi kecekcokan. Mungkin begitu aja ya Pak. Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Serdik Dedi. Hanya di kalangan bawah itu pun miskomunikasi, bukan hal yang fundamental. Kalau kita mengacak ke sejarah dahulu bahwa berdirinya negara Indonesia ini juga itu tetap ada peran dari TNI, ada dari Polri. Kalau dulu ada polisi istimewa, ada BKR, ada TKR, sampai dengan saat ini yang menjadi salah satu pilar negara Indonesia ini tetap kokoh TNI Polri. Kenapa TNI Polri? Karena mereka punya senjata. Ya, di TNI ada senjata, di Polri ada senjata, dan mungkin juga ada beberapa instansi lainnya. Tapi dengan pasukan yang kuat ini, itulah yang akan menentukan tetap Indonesia berdiri. Ya, kalau kita lihat negara-negara lain itu banyak yang terjadi permasalahan dikarenakan di tentara atau Polri-nya itu anggap saja tidak solid. Antara jenderal sama jenderal berperang kayak di Suriah sekarang gitu ya. Nah, itu cocok yang untuk di daerah-daerah Timur Tengah itu. Menurut saya gitu. Kalau sebenarnya gini mungkin Bang, karena yang di level bawah ini bukan hanya level bawah sebenarnya. Kita semua hidup manusia ini kan pasti ada masalah kan Bang, baik secara individunya. Cuma yang bikin kita mulai punya nilai plus atau kelebihan itu ya karena seragam yang kita pakai ini, embel-embel yang kita pakai ini selalu menjadi sorotan. Selain itu tugas kita yang memang harus porsinya yang tadi dibilang, harusnya kan ngelindungin ya Bang, Abang bilang tadi ngelindungin, malah secara pribadi kita harus bisa mengenyampingkan si ego kita dengan masalah-masalah diri. Di satu sisinya kita juga harus ingat nih, kemana-mana tugas kita sama seragam kita ini kita bawa, tidak hanya waktu di luar saat kita dinas, tapi di luar dinas juga kita pakai. Itu yang mungkin jadinya muncul itu saat merasa diri kita lupa sama peran kita, ada masalah, nah jadilah kebetulan lah mungkin orangnya TNI sama Polri gitu. Jadi kalau menurut saya yang disampaikan Bang Di itu benar, di bawah ya Bang ya, di lapisan bawah. Itu terjadi sebenarnya kalau menurut saya itu karena permasalahan pribadi antara orang per orang. Contoh, anggota tersebut senggolan, bawa motor di pinggir jalan, brak, jatuh dua-duanya. Satu-satunya punya polisi, satu-satunya tentara. Saling adu motor, pukul-pukulan mereka berdua. Nah, yang satu itu pulang, laporan ke seniornya. Yang satu pun laporan ke seniornya. Akhirnya permasalahan pribadi menjadi permasalahan kelompok. Terus apa yang disampaikan ini salah lagi. Kayak contoh yang mohon maaf Bang ya, yang di Surabaya kok tempo hari yang
dia bilang motornya pakai motor komandan apa motornya dia Ya. dia kecelakaan tapi bilangnya di Jalan Polantas. Akhirnya Di Jawa Timur. Jakarta ya. Di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ya mungkin sebenarnya yang di pimpinan-pimpinan tersebut Bang ya mungkin dipastikan dengan baik apakah kejadiannya seperti itu atau terkadang pimpinan juga membela anak buah kenapa anggota saya diginikan. Akhirnya sama-sama maju. Itu yang saya bilang awalnya sendirian jadi masalah besar. Di polisi juga sama. Ada yang dipukul tiba-tiba laporan ke komandannya kemudian saya dipukul. Komandannya tidak, apa masalahnya? Karena sudah dipukul dia naik darahnya langsung hajar. Yang dihajar ternyata bukan orangnya. Orang berbeda. Itu. Waduh, Makanya- salah sasaran itu. salah Kasihan sasaran. juga. Sial sekali itu yang kena tuh. Makanya ini yang harus kita clearkan di bawah sebenarnya dan kita juga harus terapkan ke anggota jangan sangkut pautkan masalah pribadi dengan Institusi. masalah institusi karena berbeda. Seperti yang disampaikan tadi oleh Serdik Rian, memang kita lah pilar utama. Kalau kita tidak ada TNI Polri mungkin negara ini bisa kacau balau. Ya memang benar karena kan setiap event-event nasional selalu yang akan bertugas mengamankan dan saling membantu itu ya TNI Polri. Pilkada mau pemilu presiden, legislatif tetap larinya ke TNI Polri. G20 dong. Ya itu salah satunya. KTT ASEAN. Nah, betul, ntar lagi KTT ASEAN. Ini ada poin yang saya ambil dari Serdik Fahroni, Serdik Dedi, Psikiatri Serdik Uut. Jadi bahwa miskomunikasi ini sering dilakukan oleh kalangan di anggota kita atau rekan kerja kita di level pelaksana lah kalau kita bilang. Tapi ada kekhawatiran juga seperti yang disampaikan Serdik Fahroni bahwa TNI Polri itu dilengkapi oleh persenjataan. Kira-kira nih, ada memungkinkan nggak ini menjadi suatu peluang bagi orang-orang yang tidak suka dengan NKRI karena kita membawa senjata, dua-duanya sama-sama mematikan, itu malah menjadi pemicu. Kalau tadi kan internal ya, internal karena gesekan miskomunikasi masalah pribadi gitu. Tapi orang-orang sudah melihat miskomunikasi antara TNI Polri ini, itu malah dijadikan suatu peluang untuk bagaimana menjatuhkan kredibilitas pemerintah melewat TNI Polri. Ada kemungkinan nggak orang-orang tersebut, entah saya tidak tahu siapa, kalau atau kelompok apa, malah memprovokasi kita dan kita termakan provokasi itu. Nah itu bagaimana ya untuk kita menyikapi hal tersebut? Karena di level pimpinan, mungkin kita memahami, ini provokasi nih, jangan. Tapi di level di bawah, mungkin bisa jadi itu dibuat. Nah itu bagaimana menyikapi? Kalau hemat saya, Jangan berhemat, Bang. dalam pemikiran saya, memang tentu ada orang-orang yang seperti itu atau kelompok-kelompok seperti itu. Anggap saja mungkin kelompok-kelompok yang teroris. Tapi tidak akan pernah nyampe, tidak akan pernah terjadi provokasi mereka antar instansi tidak akan mungkin. TNI Polri tidak akan mungkin bentrokan, tidak bakal instansinya ya. Kemudian di level-level atas tidak mungkin. Kita punya Panglima TNI, Kapolri, begitu mesranya itu dalam setiap momen-momen dengan Bapak Presiden. Jadi nggak akan nyampe ke sana. Makanya dia cari yang level-level bawah dan itu pun di tingkat bawah tadi mungkin dalam hal kesadaran. Kalau dia kembali kepada nilai-nilai masing-masing Sabta Marga, kemudian Tribrata, saya yakin tidak akan seperti itu. Makanya kita harus kokoh, harus kuat. Kalau saran saya, ya hemat saya seperti itu. Jadi salah satu yang dilakukan TNI sekarang ya, yang dijadikan suatu pimpinan itu di wilayah, misalnya Dandim atau mungkin batalion. Orang yang dijadikan pemimpin itu adalah orang yang masyarakat yang ada di sana. Misalnya saya nih, dari Bugis ya, yang jadi Dandim di situ atau Dandim, ya saya. Jadi apa yang penilaian anggota atau cara menilai anggota kita tahu. Oh, masyarakat suku Bugis itu seperti apa. Jadi hal-hal yang bisa memicu untuk kerawanan antara TNI Polri itu bisa dicegah dengan melalui itu. Kan padahal juga akan ada yang dari anggota TNI ada yang masuk ke Sespim kayak Dedi, yang kita juga ada yang masuk ke Sesko. Jadi itu yang tidak ada sekarang ya Bintara itu sama teman-teman itu nggak ada yang sekolah sama barengan ya. Bintara, cuma kalangan perwira aja. Berarti kalau di kalangan TNI sekarang ini ada istilahnya local boy for local job ya, untuk di level pimpinan di situ. Nah, sedangkan kalau di level Polri itu ada local boy for local job tapi di level brigadir atau kita bilang bintara ke bawah di situ. Ya. Nah,
untuk di level bawah memang sampai sekarang bisa dilihat ya, kita ini baru ada sinergitas, ada ketemu di level bawah apabila setelah terjadi miskomunikasi, kalau bisa kita bilang. Apa perlu nggak kira-kira ke depan tanpa harus ada miskomunikasi diadakan makan bareng, pertemuan bareng, olahraga bersama, atau nggak usah olahraga bersama deh, yang lain deh. Kalau itu sudah sering dilakukan di Kodim itu. Sudah sering dilakukan. Dan Sering ini dilakukan. sedikit yang biasanya yang miskomunikasi itu rata-rata umurnya masih Muda ya. Muda. 17, 20, Yang baru 21 masuk lah. baru masuk. Masih darah Sedangkan muda yang ya. sudah senior itu tidak Ya, mikirin keluarga dia. mikirin keluarga karena yang masih tambah muda. tambah PR pendekatannya dari ya komandan level bawahnya ya, level menengahnya ya, mungkin pama-pama ya, kayak kanit, kalau di kita panit gitu mungkin ya, mereka punya PR-nya apa ya, harus lebih pendekatan sama si karakter si anak buahnya ini. Ya karena memang Harus kayak tahu. Serdik Uut nggak pernah muda saja. Ah. Biasanya kalau pernah muda itu kan darahnya Masih kan masih muda. masih segar bang ya. Apa-apa pengen saya yang menang, apa-apa saya pengen yang maju. Jadi itu yang rata-rata yang berula itu Iya. prajurit yang Baru lulus. bermunisi, terus apa tadi yang Bapak bilang itu yang baru lulus, Baru lulus. terus orang kampung di sana. Nah, Makanya rata-rata tentara itu, misalnya saya dari Sulawesi, Ya. ya ditugaskan di luar Sulawesi. Luar dulu ya. Iya, Nanti luar kalau dulu, sudah baru. jadi dandim. kalau sudah senior sudah Baru sudah pasti sudah lagi. dewasa bang ya. Iya. Ya, semoga Jadi ya. pangdam ya. Ada Serdik Dedi nih dari TNI masuk di Sespim, nanti keluar bisa jadi dandim di Iya. tempat. Untung-untung jadi Kapolres saya ini. Mungkin ada, berarti Sinergitas. bukan pertukaran pelajar, Pak. Pertukaran antara TNI Polri di jabatan. gitu ya. Jabatan. Tapi memungkinkan juga ya, mungkin kalau tadi kan kita selalu berfokus kepada setelah lulus dari pendidikan. Apabila seperti kita di Akpol dengan Akademi TNI, ya kan kita ada integrasi atau apa. Mungkin di level-level kayak sekolah-sekolah dari sersan atau dari brigadir dan tamtama diperlukan nggak kira-kira untuk integrasi? Kayaknya perlu sekali itu, ya karena yang sering cekcok itu anggota, bukan kita yang sebagai perwira. Perlu sih, tapi saya rasa sudah dipikirkan oleh Bapak-bapak beliau kita. ya. Saya yakin Karena untuk setahu- ke depan Polri itu dia sudah akan mikirkan. Kalau tadi kan juga penjelasan dari dosen kita dari Propam itu sudah sama-sama juga datang ke Dalam DKP, pendidikan, pendidikan pendidikan. saling terbuka. Setahu saya juga pada saat mereka sudah mendekati akhir pendidikan tuh bang, Mhm. contoh di Maluku Utara tuh, mereka sudah lari bareng. Tapi Oh, olahraga bersama. bukan pendidikan dasarnya bang ya, karena pendidikan dasar antara polisi dengan TNI itu kan Itu berbeda. berbeda pembentukannya. Tapi setelah dia mau lulus, mereka baru bersama-sama lari bareng. Itu di selang-seling. Tapi kan selang-seling bang. sekalian aja bikin mereka dijadikan keluarga asuh itu kan jadi Iya, pas. jadi keluarga kayak kita itu ya. Ya. Apalagi mereka juga penugasannya tidak rolling se-Indonesia, kecuali mungkin dalam penugasan ya kalau di TNI ya. Gitu. Baik, mungkin bisa saya simpulkan sedikit bahwa miskomunikasi ini mungkin didasari oleh adanya kesalahpahaman di level bawah di situ. Di level bawah pun juga kesalahpahaman itu juga didasari dari masalah pribadi. Masalah pribadi dari masing-masing personel atau masing-masing individu atau anggota yang dibawa atau mereka memberikan informasi yang salah kepada para teman-temannya. Sebenarnya itu juga yang harus ditindak yang orang-orang seperti itu ya di situ. Namun semua itu bisa diatasi atau bisa diminimize untuk kedepannya apabila ada komunikasi, ada dirajut kembali komunikasi yang baik dari level pendidikan. Setelah level pendidikan pun juga di level selanjutnya setelah bekerja juga sering dilakukan kegiatan atau patroli bersama. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Karena kalau insya Allah di level pimpinan komunikasi sudah terjalin dengan baik. Jadi kesimpulan mungkin yang bisa diambil seperti itu. Mungkin ada tambahan mungkin dari Ini ada peribahasa tak kenal Maka maka tak tak sayang. Oh, Oh, itu iya. perlu, penting sekali. Jadi ibaratnya pengenalan dari level pendidikan antar sesama saudara ini itu memang sangat diperlukan di dalam hubungan pekerjaan ke depannya karena pekerjaan ke depannya kita saling membutuhkan dan saling bersinggungan di situ. Baik, itu aja. Saya akan mengakhiri siaran podcast ini. Baik, kami dari Pokjar 10, Sespimen Dikrek Angkatan ke-63 undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam leadership.